Antoni Salim resmi menjadi pemegang saham pengendali atau ultimate shareholder Bank Ina Perdana bersama Peter Tanuri yang merupakan pemilik Bali United. Posisi ultimate shareholder diraih Antoni Salim pasca adanya perubahan pemegang saham pengendali Bank Ina. Dan lalu seperti apa perjalanan grup Salim dalam mengelola bisnisnya di sektor perbankan? Akan saya ulas untuk Anda dalam Grup Salim Punya Bank Lagi. Ya, Grup Salim merupakan konglomerasi usaha yang dibangun Sudono Salim atau Lim Sioliong di era kejayaannya. Nah, Grup Salim memiliki usaha hampir di semua sektor industri, mulai dari sektor perbankan, industri makanan, bahan bangunan, retail, hingga otomotif. Di industri perbankan, jejak Salim sudah ada sejak era Orde Lama. Dan kita lihat pada 1954 Sudono Salim mendirikan Bank Windu Kencana, tapi pada saat itu tidak berhasil. Kemudian pada Oktober 1956 Salim kembali mendirikan bank dengan nama NV Bank Asia. Kemudian pada 1957 Lim Sioliong kembali mendirikan sebuah bank yang belakangan ini menjadi Bank Sentral Asia atau BCA. Nah, bank-bank yang didirikan Grup Salim tersebut tidak simsalabim langsung besar gitu aja pada era Orde Lama. Nah, pada era Orde Baru, BCA kemudian semakin berkembang menjadi bank besar dan saat ini menjadi bank swasta terbesar di Indonesia. Namun, sejak krisis 1998, Grup Salim harus rela melepaskan kepemilikan BCA yang kemudian saat itu dibeli oleh Grup Jarum. Dan sepak terjang Grup Salim di industri perbankan pun semakin pudar. Singkat cerita, sampai akhirnya di tahun 2017, tepatnya di Januari, Grup Salim membeli saham Bank Ina Perdana sebesar 29,02%. Sehingga Grup Salim resmi menjadi ultimate shareholder atau pemegang saham pengendali terakhir Bank Ina Perdana dari sebelumnya hanya dipegang oleh Philadelphia Lestari milik Peter Tanuri. Kita lihat lagi di slide selanjutnya. Nah, kalau Anda tahu atau mungkin Anda sering gunakan produknya ya, mulai dari Indomie, Bogasari, Indomobil, kemudian Superindo, Sari Roti hingga Indomaret yang kini sudah banyak tersebar di seluruh penjuru Indonesia dan bahkan beberapa negara di Asia Tenggara. Yes, itu merupakan kerajaan bisnis yang dimiliki oleh Grup Salim. Dan saat ini penerus konglomerasi Grup Salim adalah Antoni Salim. Berdasarkan majalah Forbes, Antoni Salim merupakan orang tertajir nomor 6 di Indonesia. Nilai kekayaan Antoni Salim hingga Desember 2019 tercatat mencapai 5,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 77 triliun rupiah. Nah, Grup Salim memiliki sejumlah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kita lihat di antaranya ada London Sumatra Plantation atau LSIP, Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP, Indofood Sukses Makmur INDF, Salim Infomas Pratama SIMP, kemudian ada Indomobil Sukses Internasional atau IMAS, dan Indo Retail Makmur Internasional atau DNET. Kita lihat lagi di slide selanjutnya. Nah, pada Januari 2017, Grup Salim resmi membeli saham Bank Ina Perdana sebesar 29,02% melalui NS Financial Fund sebesar 10,58% dan juga melalui NS Asian Financial Fund ini sebesar 18,44%. Dan kalau kita lihat ini berdasarkan pemegang saham per Desember 2019, Bank saham ini dipegang oleh salah satunya perusahaan anggota Salim Group yaitu Indolife Pension Tama sebesar 22,47%. Kemudian ada juga Philadelphia Lestari ini yang merupakan milik Peter Tanuri yang menguasai 9,64%. Dan sebelum Antoni Salim menjadi ultimate shareholder, Peter Tanuri ini menjadi pemegang saham pengendali tunggal dari Bank Ina Perdana. Posisi Peter yang seorang diri menjadi pemegang saham pengendali tunggal terjadi sejak Juni 2019 pasca Oki Wijaya tidak lagi menjadi ultimate shareholder perusahaan. Lalu bagaimana kinerja perusahaan Bank Ina Perdana atau dengan kode emiten BINA? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, berdasarkan laporan keuangan perusahaan hingga kuartal ketiga 2019, kita lihat Bank Ina ini berhasil meraup laba bersih sebesar 4,17 miliar rupiah
atau meningkat 10,03% secara year on year. Kemudian hingga kuartal 3 2019, total aset ini juga mencapai 4,52 triliun atau meningkat 17,36% secara year on year. Kemudian selama 9 bulan pertama di tahun 2019, penyaluran kredit Bank Ina juga mengalami peningkatan hingga 30,43% menjadi 2,29 triliun rupiah. Kemudian dari segi dana pihak ketiga atau DPK juga tumbuh 23,47% menjadi 3,13 triliun rupiah secara tahunan. Nah, setelah dicaplok grup Salim, Bank Ina Perdana berencana akan meningkatkan status dari Bank Buku 2 menjadi Bank Buku 3 dengan modal inti 5 hingga di bawah 30 triliun rupiah. Untuk mewujudkan mimpi menjadi Bank Buku 3 yang ditargetkan dapat direalisasikan dalam kurun waktu 5 tahun atau pada 2024, ada 2 cara yang akan ditempuh oleh perseroan, yaitu dengan penerbitan saham baru atau rights issue dan injeksi dari pemegang saham existing langsung.